Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Saat ini saya kembali akan membahas tentang riwayat atau manaqib Syekh Maulana Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang sering disebut oleh jamaah Abah Guru Sekumpul. Dalam definisi manaqib, saya menerjemahkan bahwa manaqib adalah riwayat. Jadi ketika orang lain atau siapapun yang ingin menyampaikan tentang manaqib, itu sama halnya menceritakan riwayat atau perjalanan hidup. Dan dalam menyampaikan manaqib ini ada beberapa cara yang biasa orang lakukan. Ada yang dalam acara khusus atau dalam acara apapun. Nah, menurut saya bahwa manaqib atau riwayat itu diceritakan dalam bentuk apapun, termasuk apa yang saya ceritakan ini sudah bagian dari manaqib. Jadi secara pribadi saya mengenal Abah Guru Sekumpul ini bukan pada saat saya sudah tua seperti sekarang, tapi saya mengenal Abah Guru Sekumpul sejak saya masih kecil atau masih berusia 12 tahun. Saya salah satu alumni pondok pesantren di kota Martapura, Kalimantan Selatan, di mana Abah Guru tinggal atau Abah Guru Sekumpul tinggal. Pada saat itu di usia saya 12 tahun, Abah Guru Sekumpul tinggal di Jalan Sasaran, Kelurahan Keraton, Martapura, di Kabupaten Banjar. Dan manakala itu sekolah di pondok pesantren dan tinggal di salah satu rumah guru dari Abah Guru Sekumpul, yakni Kiai Haji Abdul Muthalib, yang tinggal di Jalan Pasayangan, Martapura. Kiai Haji Abdul Muthalib ini adalah seorang ahli Quran. Beliau ahli tajwid. Jadi Abah Guru Sekumpul tatkala masih muda, beliau belajar di tempat Kiai Haji Abdul Muthalib, khusus belajar Quran. Jadi menurut cerita-cerita dari orang-orang tua di Pasayangan, Abah Guru Sekumpul ini belajar ilmu itu sesuai dengan ilmu-ilmu yang beliau pelajari, sesuai dengan guru-guru yang mengajarkan. Jadi ada yang mengajarkan Al-Quran, itu khusus ilmu Al-Quran, ilmu tajwid. Ada yang mengajarkan khusus ilmu qiraat, itu juga ada gurunya yang mengajarkan. Jadi ada pula yang mengajarkan ilmu tasawuf, kemudian ilmu fikih dan lain sebagainya. Jadi guru-guru dari Abah Guru Sekumpul ini cukup banyak, karena beliau semua ilmu yang beliau tuntut itu banyak sekali. Apalagi beliau alumni Pondok Pesantren Darussalam dan juga Pondok Pesantren Bangil atau Pondok Pesantren Muhammad Arsyad Al-Banjari di Bangil. Jadi guru-guru Abah Guru Sekumpul ini tidak sedikit. Nah, kebetulan waktu itu saya tinggal di guru Abah Guru Sekumpul, yakni Kiai Haji Abdul Muthalib di Pasayangan. Nah, manakala saya tinggal di situ, waktu itu guru dari gurunya Abah Guru Sekumpul ini sudah wafat. Yang masih hidup adalah istri beliau. Namanya adalah, kalau saya nyebutnya, Nenek Antin namanya. Jadi orang Pasayangan itu biasa mengenal istri dari Kiai Haji Abdul Muthalib ini namanya Nenek Antin. Nah, Nenek Antin inilah yang pernah cerita kepada saya tentang sosok Abah Guru Sekumpul saat belajar
Quran, belajar tajwid dengan Kiai Haji Abdul Muthalib. Jadi ketekunan Abah Guru ini memang luar biasa. Beliau memang benar-benar serius ketika menuntut ilmu. Waktu beliau belajar di tempat Kiai Haji Abdul Muthalib sewaktu masih remaja, itu memang sudah kelihatan kecerdasan, kelebihan, dan keistimewaan Abah Guru Sekumpul dalam hal membaca Al-Quran. Bahkan pada saat itu Nini Antin atau istri dari Kiai Haji Abdul Muthalib itu pernah cerita dengan bahasa Banjar. Beliau bercerita, dahulu Ijai itu bila belajar ke rumah ini nangai, itu memang ada lepas lawan tasbihnya tuh gini panjang sampai rintuhut, ujar Nini Antin. Kalau bahasa Indonesianya itu beliau menceritakan dulu waktu Abah Guru Sekumpul masih remaja sering datang belajar Quran di rumah Kiai Haji Abdul Muthalib. Itu memang sudah kelihatan keahlian dan keistimewaannya. Bahkan saat belajar itu dia tidak lepas dengan tasbih, dan tasbihnya itu cukup panjang, ujar Nenek Antin bercerita kepada saya pada saat itu ketika saya masih berusia 12 tahun. Nah, kemudian riwayat lain yang pernah saya saksikan langsung tentang Abah Guru Sekumpul, pada saat itu Abah Guru Sekumpul masih mengajar di musola dekat rumah beliau di Jalan Sasaran atau di Kelurahan Keraton. Dan pada saat itu jamaah Abah Guru memang tidak seperti di Sekumpul, masih belum sebanyak itu, tetapi juga lumayan karena semua jalan di wilayah Kelurahan Keraton itu, di Jalan Sasaran, kemudian di jalan perempatan yang berada di musola beliau itu ketika malam Senin dan hari Sabtu maupun Minggu pada saat pengajian sore setelah asar itu memang penuh. Jalan Sasaran, kemudian jalan sebelahnya saya lupa namanya, itu semua jalan memang sudah penuh. Walaupun tidak sebanyak di Sekumpul, tapi jamaah di situ sudah lumayan. Ya artinya juga mencapai puluhan ribu gitu. Nah, manakala itu ketika saya berusia 12 tahun, saya juga sering datang untuk mendengarkan pengajian beliau, walaupun saya masih kecil. Karena jarak tempat saya tinggal di Kelurahan Pasayangan itu, ya kalau jalan kaki itu mungkin sekitar kurang lebih 15 menit lah menuju tempat pengajian beliau. Jadi pada saat sore atau sore Sabtu maupun Minggu, jadi sore sebelum asar, sebelum sholat asar, saya sudah berada di situ. Dan saya selalu memilih duduk untuk di depan. Karena waktu itu tidak sepadat di Sekumpul, jadi saya duduk di depan, ikut mendengarkan apa yang beliau ajarkan. Jadi, ya alhamdulillah meskipun saya masih muda, masih anak-anak, saya sudah mendengarkan secara langsung pengajian Abah Guru Sekumpul. Salah satu cerita unik yang pernah saya alami ketika itu, pada saat beliau memberikan pengajian, lalu kemudian di tengah-tengah pengajian beliau membahas masalah sholat subuh. Dan karena waktu itu saya yang paling kecil di depan majelis itu, beliau langsung melihat ke saya, terus kemudian bertanya dengan bahasa Banjar, ujar beliau, "Nang, ikam sembahyang subuh, bangunlah aja." Ya kalau bahasa Indonesia itu, "Anakku, kamu di saat sholat subuh bangun nggak?" gitu. Ya pada saat itu karena saya masih kecil dan saya tidak spontan untuk memberikan jawaban dengan beliau, saya bilang, "Ya kadang-kadang Mbah, kadang-kadang bangun, kadang-kadang tidak," gitu. Itu salah satu kenang-kenangan saya ketika berkomunikasi dengan Abah Guru Sekumpul. Hal lain atau riwayat lain yang saya pernah alami secara langsung tentang sosok Abah Guru Sekumpul, dikala itu beliau sering maksud saya beliau ketika sholat Jumat
di Masjid Al-Karomah Martapura, beliau selalu mengambil posisi di sebelah kanan, di sudut, di saf pertama, tapi di paling pojok sebelah kanan dekat jam dinding yang besar waktu itu. Jadi saya sering mengintai-intai kehadiran atau kedatangan beliau pada saat setiap hari Jumat. Pada saat sholat Jumat, saya sering duduk di pojok untuk menunggu beliau datang. Ya, saya memperkirakan biasanya beliau datang itu sekitar pukul 11.30 atau setengah 12. Jadi jam 11 menjelang siang di hari Jumat, saya sudah duduk di pojok itu untuk menunggu kedatangan Abah Guru Sekumpul. Dan ketika jam 11.30 beliau datang. Dan alhamdulillah setiap Jumat saya sering ketemu beliau atau berdampingan dengan beliau sholat Jumat di saf pertama di Masjid Al-Karomah waktu itu. Tapi sekarang Masjid Al-Karomah sudah direnovasi sehingga posisinya tidak seperti yang dulu gitu. Nah, itu riwayat juga yang saya pernah alami secara langsung. Dan setiap hari Jumat, Abah Guru Sekumpul itu tidak agak lama beliau pulang atau berdiri dari selesai wirid sholat Jumat. Beliau agak lama duduk di situ, dan kebiasaan mungkin para santri pondok pesantren dari berbagai pondok pesantren di Kota Martapura itu mengetahui persis ke posisi beliau. Jadi sebelum pulang dari sholat Jumat selalu bergerumbung atau selalu mendatangi beliau untuk bersalaman dulu gitu. Jadi di dalam Masjid Al-Karomah itu posisi tuan guru itu memang sudah seperti ada tempat-tempat mereka yang rutin untuk ditempati. Kalau Abah Guru Sekumpul itu di bagian depan sebelah kanan saf pertama, kemudian mendiang Al-Habib Ali Al-Jupri itu agak ke belakang sedikit, posisinya persis di tiang, di salah satu tiang untuk duduk. Kemudian di belakangnya lagi itu Al-Mukarram yang mulia Kiai Haji Supri Yunus. Terus di belakang beliau ada tempat untuk Kiai Haji Muhammad Romli dari Keraton. Kemudian ada juga Guru Zakaria. Jadi setiap tempat-tempat tertentu di dalam Masjid Al-Karomah itu adalah tempat-tempat para ulama-ulama di Kota Martapura yang memang pada zaman itu masih hidup semua gitu. Dan sekarang sebagian besar ulama yang saya sebutkan tadi sudah wafat. Nah, terus riwayat lain yang juga saya pernah alami dengan Abah Guru Sekumpul, yakni setiap lebaran, setiap sholat id atau setelah sholat Idul Fitri, Abah Guru itu sering buka rumah atau open house, istilahnya open house. Jadi siapapun yang mau datang untuk bersilaturahmi kepada beliau itu dipersilahkan datang setelah sholat id. Jadi datang ke rumah beliau, terus makan, ya istilahnya berlebaran begitu, terus bersalaman, berpelukan dengan Abah Guru Sekumpul. Setelah itu pamitan, jadi bergilir. Nah, saya salah satu orang yang menjadi saksi hidup pada saat itu ketika beliau buka open house setiap tahun setelah usai sholat Idul Fitri. Nah, hal lain yang juga dilakukan oleh Abah Guru Sekumpul, rutinitas yang beliau lakukan sejak saya umur 12 tahun hingga sekarang umur saya 52 tahun. Jadi udah berapa tahun itu? Mungkin sekitar sudah kurang lebih 30 tahun lebih ya. Abah Guru Sekumpul dulu juga membaca sholawatan atau membaca maulid itu di kediaman paman beliau atau yang biasa dikenal oleh jamaah adalah Syekh Maulana Seman Mulia atau Guru Seman Mulia. Bisa juga beliau bergelar Guru Seman Padang, juga disebut dengan Guru Seman Bujang. Jadi setiap malam Jumat Abah Guru Sekumpul membaca maulid di rumah Kiai Haji atau Guru Seman Padang.
Dan pada saat itu Abah Guru belum punya anak. Beliau hanya membawa ponakan beliau yang namanya Haji Ahmad. Jadi setiap malam Jumat kalau mau ketemu Abah Guru, ketemu Guru Seman Mulia, kemudian guru-guru yang lain itu di keraton, di rumah atau di kediaman Guru Seman Padang. Nah itu riwayat lain yang juga saya saksikan langsung dan saya alami. Jadi alhamdulillah banyak sekali pengalaman yang pernah saya hadapi langsung dengan Abah Guru Sukumpul, dan itu sesuatu yang menurut saya patut saya ceritakan di sini supaya bisa dikenang oleh para jamaah. Dan kemudian selain pernah bertemu beliau di acara seperti itu, pada masa-masa berikutnya saya menerjemahkan bahwa, mohon maaf, Abah Guru Sukumpul ini beliau merutinitas membaca maulid itu memang sejak dulu. Memang beliau sejak waktu masih sendiri atau masih belum punya istri mungkin ya, sampai sekarang ketika di Sukumpul di mana jemaahnya sudah mencapai jutaan orang begitu. Dan itu memang kebiasaan yang beliau lakukan, yang memang mempopulerkan atau mengistiqomahkan membaca sholawat untuk mengajak orang banyak begitu. Nah, jadi bagi saya sebagai orang yang menjadi saksi hidup, keulamaan Abah Guru Sukumpul ini mungkin orang di luar, yang khususnya dari luar Kalimantan, baru sekarang mengetahui bagaimana beliau mempopulerkan maulid. Tetapi bagi orang Martapura, khususnya di Martapura Kalimantan Selatan, khususnya bagi orang-orang yang sudah berumur di atas 50 tahun, itu sudah sering mengikuti rutinitas beliau, bukan hal yang baru begitu. Karena sesuai dengan firman Allah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya beliau memang benar-benar melazimkan tentang bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, jadi begitu beliau pindah ke Sukumpul, alhamdulillah di saat saya juga sudah punya anak begitu, saya masih tetap waktu itu untuk rutin datang ke Sukumpul untuk mendengarkan pengajian-pengajian yang beliau sampaikan. Jadi kalau hari ini atau saat ini orang luar Kalimantan agak begitu bingung melihat jamaah beliau yang terus membludak, terus semakin banyak, ya karena itu memang beliau lakukan sejak dulu dan sampai sekarang. Bagi saya itu lumrah ketika misalkan jamaah beliau terus bertambah dan bertambah. Bagi orang yang di luar Kalimantan atau bagi orang yang tidak pernah mengikuti acara beliau, tidak perlu mempertanyakan, tidak perlu menerjemahkan dengan hal-hal yang seolah-olah itu menjadi aneh gitu loh. Bahkan ada yang bilang macam-macam begitu, itu tidak perlu, karena memang rutinitas itu dilakukan beliau sejak dulu, sejak beliau masih hidup sampai sekarang diteruskan oleh kedua putra beliau. Menurut saya itu hal yang wajar, dan ketika jamaahnya terus bertambah, itulah anugerah yang diberikan Allah atas keistiqomahan apa yang dilakukan beliau dan keturunan beliau. Nah, jadi manaqib singkat ini saya ceritakan hanya ingin memberikan penjelasan kepada orang-orang yang di luar Kalimantan, khususnya yang tidak mengenal beliau secara utuh dari beliau dulu sampai sekarang. Tidak perlu menilai beliau yang macam-macam, tidak perlu menyebutkan beliau dengan istilah macam-macam. Apapun yang beliau sampaikan pada saat sekarang atau pada saat beliau masih hidup, menurut saya itu tidak ada yang aneh bagi mereka yang mengerti sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya kalau misalkan ketika misalkan seorang anak SD
mendengarkan pelajaran SMA, terus dia menerjemahkan bahwa itu pelajarannya tidak sesuai dan sebagainya, ya menurut saya wajar, karena yang mendengarkan masih SD gitu kan. Sementara yang beliau sampaikan mungkin pelajaran SMA. Nah, jadi jangan menerjemahkan hal-hal yang tidak diketahui dengan penilaian-penilaian yang mungkin masih meraba-raba. Karena yang tahu betul tentang soal itu adalah beliau sendiri dan mungkin orang-orang yang pernah beliau ajarkan pada saat beliau masih hidup. Jadi bagi mereka yang belum pernah belajar dengan beliau, tidak perlu menerjemahkan dengan hal-hal yang aneh. Nah, kira-kira itu saja manaqib singkat yang bisa saya ceritakan tentang Abah Guru Sekumpul. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat siapapun, khususnya buat mereka-mereka yang selama ini menilai macam-macam dengan Abah Guru Sekumpul. Demikian, saya Denny Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.